Halo guys, di video ini aku akan membahas tentang apakah kita itu harus sama alamatnya dengan alamat supplier. Jadi banyak sekali dari teman-teman yang bertanya, "Bang, kalau misalnya aku itu alamatnya beda dengan supplier kayak gimana? Apakah aku dan supplier itu alamatnya harus satu kota? Apakah supplier itu harus berada dalam alamat paling tidak atau kota yang sama denganku?" Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, kemudian subscribe channel ini, dan nyalakan notifikasinya, kemudian follow aku juga di Instagram di @msaifulumam, oke? Thank you. Jadi gini teman-teman, konsepnya dropshipper itu adalah kita menjual produknya supplier dengan atas nama toko kita. Tapi tidak ada keharusan bagi kita untuk sama alamatnya dengan supplier kita. Maksudnya kayak gini, kalau misalkan kalian ada di katakanlah kota yang mungkin tidak terlalu besar ya, mungkin di pelosok atau di mana yang tidak berada di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Jogja, dan sebagainya. Apakah kalian tetap bisa melakukan dropship dengan alamat kalian? Dropship itu kalian tidak harus menggunakan alamat kalian. Jadi kalian buat seolah-olah alamat kalian itu sama dengan alamat supplier. Contohnya kayak gini, meskipun alamat kalian itu di Medan, kalian itu di Aceh, kalian itu di Bali, kalian itu di Jogja. Kalau misalkan kalian menemukan supplier yang bagus dan alamat supplier kalian itu ada di Jakarta, ya udah, kalian gunakan alamat toko kalian itu alamat Jakarta, bukan alamat lokasi kalian. Kenapa seperti itu? Biar nanti tidak terjadi perbedaan ongkos kirim. Karena apa? Karena ini barangnya itu dikirim dari supplier, bukan dari toko kalian. Jadi kalian nggak bisa memaksakan bahwa kalau misalnya aku buka toko, maka alamat tokoku adalah alamatku atau alamat asliku. Padahal barangnya itu nggak ada di sana, kecuali kalian reseller. Kalian beli produknya dari supplier. Kalian beli, tapi kalau misalnya kalian dropship, ya alamatnya otomatis alamat supplier, bukan alamat kalian sendiri. Karena itu berpengaruh di ongkos kirim, teman-teman. Alamat di situ, alamat di marketplace, alamat di sosial media, alamat dimanapun tempat kalian jual, itu berpengaruh dengan ongkos kirim. Jadi bukan pengaruh di istilahnya lokasi kalian, nggak pengaruh di toko kalian itu sebenarnya ada di mana, nggak. Tapi pengaruh di mana kalian mengirim produknya atau dari mana kalian mengirim produknya. Jadi kalau misalnya kalian dropshipper, otomatis produknya dari supplier. Jadi kalian gunakan alamat supplier, oke? Atau kalian bisa gunakan alamat sendiri, it's okay, nggak apa-apa. Jadi kalian set alamat sendiri, tapi kalian harus menanggung perbedaan ongkos kirim. Perbedaan ongkos kirim itu kayak gini. Kalau misalnya yang order adalah orang yang ada di katakanlah Jogja, kalian alamatnya ada di Tangerang, katakanlah Tangerang. Supplier kalian itu ada di Jakarta, oke? Nah, kalian set alamat di marketplace, entah itu di Shopee, Tokopedia, dan sebagainya, itu alamat di Tangerang, alamat kalian sendiri. Padahal supplier kalian ada di Jakarta. Nah, customer itu akan membayar ongkos kirim dari Tangerang ke Jogja. Padahal yang kalian kirim, yang kalian proses itu alamat ongkos kirim dari Jakarta ke Jogja. Dari sini paham nggak? Nah, kalau misalnya Tangerang ke Jogja dan Jakarta ke Jogja itu ongkos kirimnya hampir sama, itu nggak masalah bagi kalian. Kecuali kalian itu beda jauh dengan supplier. Katakanlah supplier kalian ada di Jakarta, pembelinya ada di Jogja, tapi kalian tidak ada di Tangerang, tapi kalian ada di katakanlah Aceh, katakanlah. Nah, itu kan jauh banget. Maka pembeli akan membayar ongkos kirim yang lebih mahal. Karena apa? Karena dari Aceh ke Jogja itu sangat jauh dan ongkos kirimnya sangat mahal. Padahal kalian ngirimnya itu kan, atau supplier ya, ngirimnya itu kan dari Jakarta. Nah, ongkos kirim yang sangat mahal itu memungkinkan customer tidak melakukan pembelian. Kenapa? Karena ya kemahalan ongkos kirimnya. Padahal kalian bisa menghematnya atau kalian bisa mengurangi ongkos kirimnya dengan men-set alamat supplier kalian di Jakarta. Karena memang kalian nanti akan membayar ongkos kirim dari Jakarta ke Jogja, kayak gitu. Jadi kalian nggak bisa memaksakan bahwa, loh mas, toko asliku itu ada di Sumatera Utara, tapi supplierku itu ada di Jakarta. Nah, apakah aku harus set tokonya itu di Jakarta, padahal toko aslinya itu kan ada di Sumatera Utara, alamatku juga ada di Sumatera Utara. Ya karena kamu ngirimnya dari Jakarta, suppliermu itu ngirimnya dari Jakarta, jadi jangan paksakan alamat toko kamu itu sesuai dengan alamat kamu, nggak kayak gitu. Tapi sesuaikan dari mana kamu mengirim barangnya.
entah itu dari yang ngirim barangnya itu supplier atau teman kamu atau siapapun, perhitungannya itu dari mana kamu mengirim barangnya. So, perhatikan itu baik-baik. Jadi, kalau misalnya kamu berbeda alamatnya dengan supplier, apakah masih bisa mengirimkan barang atau masih bisa jadi dropshipper? Bisa banget. Asalkan kamu set alamatnya itu alamat supplier, bukan alamat kamu. Kalau memang kamu memaksa alamat kamu sebagai alamat pengiriman, ya kamu harus menanggung beban atau menanggung perbedaan ongkos kirim. Oke? Karena ongkos kirim yang kamu bayarkan ke supplier kan dari supplier ke alamat pembeli. Sedangkan yang kamu minta dari customer adalah dari alamatmu ke alamat pembeli. Semoga informasi tadi bisa bermanfaat bagi kalian dan kalian nggak perlu ragu lagi untuk menjadi dropshipper hanya karena perbedaan alamat kalian dengan supplier. Oke?